Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Zaman dahulu orang Quraisy punya seorang utusan atau punya seorang diplomat yang beragama Nasrani, namanya Abu Rafi'. Dalam salah satu kesempatan orang Quraisy mengutus Abu Rafi' untuk melakukan negosiasi dan pembicaraan dengan Nabi SAW yang ada di Madinah. Maka diutuslah Abu Rafi' untuk berangkat dari Mekah ke Madinah. Dan peristiwa ini terjadi sebelum terjadinya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Sesampainya Abu Rafi' di Madinah, beliau melihat keindahan agama Islam yang luar biasa. Sesampainya di Madinah, Abu Rafi' juga melihat begitu mulia dan begitu agungnya akhlak Nabi dan para sahabat, sehingga hal ini membuat Abu Rafi' tertarik kepada Islam. Beliau datang ke Madinah sebagai seorang penganut agama Nasrani. Di Madinah melihat begitu indahnya Islam, begitu luar biasanya akhlak kaum muslimin. Maka sesampainya di Madinah beliau mendatangi Nabi SAW. Wahai Rasulullah, saya ingin menyatakan diri untuk masuk Islam. Saya ingin bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Saya juga bersaksi engkau adalah utusan Allah. Maka jadilah Abu Rafi' seorang muslim, datang sebagai seorang utusan Quraisy beragama Nasrani, tiba di Madinah beragama Islam karena melihat mulianya akhlak kaum muslimin. Kemudian kata Abu Rafi' kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ingin tetap tinggal di Madinah. Saya tidak ingin lagi kembali ke Mekah selama-lamanya. Itu kata beliau, karena tertarik dengan Islam. Namun kata Nabi SAW, inni la akhisu bil ahdi wa la ahbisul burda farji' ilaihim. Kata Nabi SAW, wahai Abu Rafi', saya tidak mengingkari perjanjian. Saya tidak akan melanggar perjanjian yang sudah dibuat. Kemudian saya juga tidak akan pernah menahan seorang utusan. Dan sebaiknya kembali lagi lah engkau ke Mekah. Kabarkan kepada orang Mekah apa hasil pembicaraan kita. Kemudian seandainya sesampai engkau nanti di Mekah, di dalam hati engkau masih ada perasaan sekarang tertarik dengan Islam dan ingin menetap di Madinah, baru kembali lagi ke Madinah. Setelah engkau kembali ke Mekah, menyampaikan hasil pembicaraan kita di sini kepada orang-orang Quraisy. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi tradisi diplomasi dari zaman dahulu bahwa seorang utusan tidak boleh ditahan apalagi dibunuh. Meskipun seorang diplomat atau seorang delegasi atau seorang utusan ini membawa pesan yang berisi ancaman kepada pihak lain, tapi karena statusnya adalah seorang diplomat, seorang delegasi atau seorang utusan, dia nggak boleh dibunuh, nggak boleh juga ditahan. Maka Nabi suruh Abu Rafi' untuk kembali ke Mekah. Ketika Abu Rafi' ingin bertahan di Madinah, dilarang oleh Nabi, nggak diizinkan oleh Nabi, karena ini melanggar tradisi baik, melanggar norma-norma diplomasi yang ada di zaman dahulu sampai sekarang. Jika ini dilanggar oleh Nabi, otomatis Nabi akan dikatakan oleh orang yang melanggar perjanjian. Nabi akan dituduh sebagai orang yang mengingkari perjanjian. Nabi tidak mau melakukan hal ini. Meskipun sejatinya kalau kita lihat, yang ingin bertahan di Madinah adalah Abu Rafi'. Bukan Nabi yang menahan, bukan Nabi yang meminta dia bertahan, tapi dia sendiri. Tapi Nabi tidak ingin seperti ini. Karena kalau bertahan Abu Rafi' di Madinah, umat Islam dan Nabi akan dituduh mengingkari perjanjian, melanggar tradisi baik yang sudah diwariskan turun-temurun. Maka kata Nabi kepada Abu Rafi', wahai Abu Rafi', kembali lagi engkau ke Mekah. Jika seandainya sampai di Mekah nanti masih ingin untuk kembali ke Madinah, baru kembali lagi ke Madinah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan ambil dua pelajaran singkat dari peristiwa dan kisah si Abu Rafi' ini. Pelajaran pertama adalah tentang luar biasanya pengaruh akhlak dalam tersebarnya agama Islam.
Dari zaman dahulu sampai sekarang kita melihat, kita menyaksikan dan kita menyadari bahwa sebahagian besar orang tertarik kepada Islam, sebahagian besar non-muslim tertarik kepada Islam adalah karena melihat akhlak dan perilaku umat Islam. Itu terjadi dari zaman dahulu. Bahkan kalau kita membaca sejarah masuknya Islam ke Indonesia, Islam masuk ke Indonesia dengan jalur damai, nggak ada kekerasan, nggak ada peperangan, tidak ada paksaan. Tapi karena bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia melihat mulianya akhlak para pedagang muslim yang berasal dari Arab, membuat mereka tertarik dengan Islam. Nah, itu dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Yang membuat orang tertarik dengan Islam adalah keagungan akhlak, kemuliaan budi pekerti umat Islam. Nah, dan kalau kita baca lagi dalam Sirah Nabawiyah, kita tentu ingat kisah seorang anak laki-laki Yahudi yang selama ini selalu membantu dan melayani Nabi. Suatu kali anak laki-laki Yahudi yang selalu membantu Nabi ini menderita sakit. Dikunjungi oleh Nabi SAW. Nabi melihat ini adalah sakit menjelang datangnya ajal. Nabi begitu sayang kepada pembantunya yang beragama Yahudi. Dikunjungi oleh Nabi. Melihat kondisi sakitnya yang menjelang ajal, Nabi berkata kepada si anak kecil, kepada pelayannya, "Bersaksilah engkau tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah utusan Allah." Itu kata Nabi kepada si anak kecil tadi, beragama Yahudi. Dia melirik kepada ayahnya. Dan apa kata ayahnya? "Ati' Abul Qasim." Taatilah, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Bersaksilah engkau untuk menjadi seorang muslim. Maka anak laki-laki Yahudi tadi yang sedang sakit menjelang datang ajalnya bersaksi, "Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi engkau Muhammad adalah utusan Allah." Itu katanya. Gak lama setelah itu anak ini meninggal dunia. Dan Nabi pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Yang menarik di sini, agama itu adalah identitas hidup setiap orang. Setiap orang akan mati-matian mempertahankan agama. Bahkan orang akan rela mengorbankan nyawanya jika agamanya dihina, jika agamanya dijelek-jelekan. Dan yang menarik di sini, ada seorang ayah yang ketika anaknya diminta untuk meninggalkan agamanya, untuk meninggalkan agama yang sudah diwarisi dari nenek moyang, si ayah mengizinkan. Ini menarik. Kenapa seorang ayah mau anaknya beralih keyakinan, mau pindah agama? Ternyata sebab satu-satunya adalah karena si ayah merasakan, karena si ayah melihat selama ini begitu mulianya akhlak Nabi SAW. Maka diizinkan anaknya untuk beralih keyakinan karena melihat begitu mulianya akhlak Nabi SAW. Kemudian kalau kita lihat lagi hadis Nabi SAW, dalam pergaulan, Nabi mengajarkan kepada kita umat Islam untuk berbuat baik kepada siapapun. Hadisnya sangat terkenal. "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik akan menghapus dosa perbuatan buruk. Pesan ketiga kata Nabi SAW, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bergaullah dengan manusia, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Yang menarik di sini adalah perlakuan baik itu sifatnya bukan terbatas. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, tapi dalam konteks hadis dikatakan oleh Nabi, "Wa khaliqin nas." Bergaullah, perlakukanlah seluruh manusia tanpa pandang agamanya, tanpa pandang bangsanya. Atas nama dia manusia, perlakukan dia baik. Meskipun dia adalah seorang non-muslim, tetap berbuat baik. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ini pelajaran pertama. Bahwa agama Islam itu bisa tersebar. Agama Islam itu dilihat keindahannya oleh orang karena luar biasanya budi pekerti dan akhlak kaum muslimin. Namun ada satu sindiran yang luar biasa dari Syekh Muhammad Abduh. Beliau pernah mengatakan seperti ini, "Al-Islam mahjubun bil muslimin." Keindahan agama Islam, keagungan ajaran Islam terkadang terhalang, terkadang tertutup karena perilaku umat Islam sendiri. Ajaran Islam mengajarkan kebaikan,
tapi terkadang perilaku umat Islam sendiri jauh dari ajaran Islam. Ini sindiran luar biasa dari Syekh Muhammad Abduh. Banyak orang lari dari Islam, banyak orang nggak mau dekat-dekat dengan Islam karena perilaku dari umat Islam yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua terakhir adalah terkait dengan menepati janji. Kita lihat tadi luar biasanya Nabi SAW. Perjanjian Nabi di perjanjian Hudaibiyah bukanlah perjanjian antara sesama Muslim, tetapi perjanjian antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Orang-orang Quraisy ketika itu belum beragama Islam, mereka masih musyrik, mereka masih menyembah berhala. Tapi hebatnya Nabi SAW, Nabi tetap menepati janji beliau meskipun janji itu antara beliau dengan umat non-muslim. Pelajaran berharga dari Nabi SAW. Kepada siapapun kita berjanji, kepada orang Islam, orang non-Islam, kepada orang musyrik, jika kita berjanji kepada mereka, janji tadi harus ditepati. Karena ini perintah dari Allah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji kalian karena janji itu nanti diminta pertanggungjawaban. Kemudian ayat yang sangat terkenal, kita semua barangkali hafal. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Salah satu sifat orang beriman adalah alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanah dan menepati janji yang mereka ucapkan. Ini mereka yang beruntung. Luar biasa ajaran Islam. Bahkan Nabi mengingatkan kita juga. Satu di antara tanda-tanda orang munafik adalah jika mereka berjanji, mereka ingkar. Maka luar biasa apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sebagai seorang muslim yang dituntut untuk menampilkan akhlak-akhlak Islam, kita mesti menepati apa yang kita janjikan. Kita terikat dengan apa yang kita ucapkan, sebagaimana kita terikat dengan sesuatu yang kita tanda tangani di atas kertas. Kadang sebahagian orang mentang-mentang diucapkan dengan lisan, mereka merasa tidak terikat. Kita harus ingat, apa yang kita ucapkan dengan lisan mengikat kita, seperti kita terikat ketika kita tanda tangan sesuatu. Kita mesti melakukan apa yang kita ucapkan dengan lisan, sebagaimana kita harus melakukan apa perjanjian yang kita tanda tangani. Maka sangat penting hal menepati janji ini. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita, Allah sangat marah, Allah sangat benci kepada mereka yang mengkhianati janji, kepada mereka yang mengingkari janji. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi SAW, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu bihi. Setiap orang yang mengingkari janji, setiap orang yang berkhianat akan punya bendera sendiri di hari kiamat, yang dengan bendera itu mereka dikenal sebagai para pengkhianat. Yang menarik, di antara tradisi orang-orang Arab jahiliyah adalah ketika ada orang yang suka ingkar janji, ketika ada orang yang suka berkhianat, maka mereka akan pancangkan bendera-bendera di rumah para pengingkar janji, di toko-toko orang yang suka berkhianat. Di bendera tadi ditulis rumah si pengkhianat, di rumah mereka, di toko mereka ditulis rumah yang suka ingkar janji. Kenapa demikian? Yang pertama pelecehan untuk orang yang mengingkari janji. Yang kedua adalah peringatan bagi yang lain agar tidak mengingkari janji. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.